Itu kapalnya sudah datang, kapal penumpang antar pulau, dan kita akan ikut untuk tur melihat Gunung Krakatau. Yuk. Dermaga Cantik yang terletak di Kalianda, Lampung Selatan ini merupakan pintu masuk menuju Kepulauan Krakatau. Nah, ini perjalanannya cukup lama, kira-kira 2,5 jam untuk bisa melihat anak Gunung Krakatau, dan nanti kita akan mampir ke pulau-pulau di sekitarnya. Kapal kayu ini bisa mengangkut hingga 15 penumpang. Selama perjalanan, mata akan dimanjakan dengan panorama indah berupa gugusan kepulauan Sebeku dan Sebesi. Tak terasa kami kian dekat dengan gunung berapi aktif yang berdiri kokoh di tengah laut Selat Sunda ini. Kita semakin mendekati tujuan kita. Di belakang saya ini anak Gunung Krakatau yang akan kita singgahi nanti. Dan di sebelahnya ada Krakatau besar. Di depannya itu Pulau Panjang. Dan yang di samping sebelah sana itu Pulau Tertung. Dan keempat pulau ini merupakan pecahan dari letusan Gunung Krakatau waktu itu sekitar tahun 1883. Anak Gunung Krakatau muncul 40 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau. Setiap tahun, tinggi gunung ini bertambah sekitar 4 cm. Ini dia nih yang dibilang Krakatau kecil, yang sampai sekarang masih aktif dan masih mengeluarkan lahar dari atasnya. Dan di belakangnya itu Krakataunya, Krakatau besar, tapi udah nggak aktif. Kita kesini dulu. Ini kondisinya, tanahnya sepertinya berpasir, dari kejauhan kelihatan berwarna kehitaman. Dan nanti kita juga akan turun ke situ ya. Meski relatif aman, anak Gunung Krakatau masih sering mengeluarkan letusan kecil dan memutahkan lava pijar. Sehingga pada saat-saat tertentu, wisatawan dilarang mendekati kawasan ini. Dari atas kapal, para wisatawan bisa menikmati setiap sisi Krakatau dan eksotis. Nah, ini sesuai dengan perkiraan Ibu nggak sih kalau gunung api itu seperti ini? Ya enggak lah. Ibu kira? Saya taunya gunung itu ada pohonnya. Oh gitu. Baru sadar kalau ini gunung berapi. Misteri yang menyelimuti Krakatau semakin memacu saya untuk menginjakan kaki di sana. Akhirnya kita sampai di anak Gunung Krakatau. Senang banget nih. Pertama kalinya menginjakan kaki di gunung berapi yang masih aktif. Ayo kita ke dalam. Krakatoa, begitu orang barat menyebut gugusan gunung yang membelah Selat Sunda ini. Ketenaran namanya membuat banyak orang penasaran, bahkan meraba-raba wujud Krakatau sebenarnya. Nah, kita di sini nih posisinya di anak Krakatau dengan luas 320 hektar. Jadi sebagian besar yang setelah peristiwa meletus itu ada Pulau Rakata atau Gunung Krakatau besar ini sudah tidak aktif lagi dan malah membentuk anak Krakatau. Ini yang kecil yang sekarang kita singgahi ini adalah anak Krakatau. Nah, ini yang masih aktif gitu. Nah, pulau-pulau lainnya juga ada di seberangnya. Jadi ada 4 pulau. Wah, saya sudah tertinggal. Ini kita mau trekking naik ke atas anak Gunung Krakataunya. Yuk. Tunggu aku. Kita akan lebih mendaki lagi ke arah puncak dan semakin lama semakin terasa panas pasirnya. Kita lihat di sana juga nanti ada kawahnya di tengah-tengah. Wow. Keren banget dari sini pemandangannya. Semua pulau di sekitar anak Gunung Krakatau ini bisa terlihat. Terus lautannya juga ada perahu-perahu boot yang sedang jalan. Anak Gunung Krakatau memiliki ketinggian kurang lebih 315 meter di atas permukaan laut. Aduh, seperti padang pasir yang luas dan beruntung sekarang tidak terlalu terik mataharinya. Jadi cukup membantu lah ya untuk bisa bergerak terus sampai di atas. Semangat! Namun perjalanan hanya bisa ditempuh sampai sekitar 800 meter saja. Kita nggak bisa meneruskan sampai ke puncak dan melihat kawah atau kaldera dari anak Gunung Krakatau ini karena wilayah tersebut masih dianggap berbahaya untuk para pengunjung. Penjelajahan belum selesai. Sebentar lagi kita
kita akan merapat ke Pulau Umang-Umang. Pulau ini letaknya dekat dengan Pulau Sebesi. Nah, di sini dia nih dengan pasir putihnya. Dan nanti kita akan melakukan snorkeling. Ya, ayo. Ya, snorkeling bisa mengobati lelah usai pendakian. Bener-bener nggak bisa ngelawan arusnya tuh besar banget. Iya. Jadi kalau nggak jago-jago banget berenangnya bakalan ke bawah. Jadi harus berpegangan sama tali. Jago renang juga ke bawah. Aduh, aku capek. Untuk menikmati pesona anak Gunung Krakatau, Anda bisa mengikuti tur dengan biaya sekitar 4,5 juta rupiah. Harga ini sudah termasuk transportasi serta bekal selama perjalanan. Wah, lengkap rasanya jalan-jalan kita kali ini di Provinsi Lampung. Bukan hanya alamnya saja yang eksotik, Lampung ternyata menyimpan surga yang tersembunyi yang bisa diungkap jika Anda datang langsung ke tempat ini. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jelang Siang.